Salam probing. Jadi sebagai medical rep jangan lupa fitur dan benefit. Nah, ini dua komponen ini, fitur dan benefit, adalah alat penting kita untuk berperang ya, untuk bertempur. Fitur adalah karakteristik yang ada di produk kita, sedangkan benefit adalah sesuatu yang dirasakan oleh customer atau user. Nah, pada kasus kita sebagai medical rep, itu user itu sebetulnya bukan end customer ya, karena dokter itu meresepkan, baru nanti resepnya ditebus oleh pasien. Sebetulnya pengguna akhirnya adalah pasien. Sama untuk kalian medical rep yang datang, medical rep OTC yang customernya adalah apoteker, sama apoteker sebetulnya adalah partner kita. End usernya sebetulnya pasien yang datang ke apotek. Tapi artinya ini yang harus kalian pahami, bahwa benefit adalah yang dirasakan oleh pasien atau bisa juga yang dirasakan oleh dokternya, yang dirasakan oleh apotekernya. Benefit. Contohnya begini, kalau aku cerita bahwa ini obat turun panas mengandung paracetamol yang aman untuk anak-anak. Jadi aman untuk anak-anak itu manfaatnya. Jadi para orang tua, ibu-ibu, bapak, atau para dokter anak itu bisa meresepkan paracetamol untuk balita yang barangkali masih umur 1 tahun atau di bawah 3 tahun. Itu adalah benefit. Jadi bagi dokter benefitnya adalah untuk anak kecil dia nggak usah mikir, paracetamol saja kasih udah aman gitu. Tapi kalau benefitnya adalah rasa jeruk, jadi fiturnya adalah rasa jeruk. Obat turun panas ini rasa jeruk, sehingga jarang ditolak oleh anak-anak karena anak-anak senang dengan rasa jeruk. Biasanya kalau anak kecil itu minum obat kan takut, mereka ngeri karena obat itu pahit katanya, padahal ini rasa jeruk. Nah, yang merasakan enaknya rasa jeruk sebetulnya si anak itu yang demam itu. Tapi bagi dokter itu bisa juga menghindari komplain dari orang tuanya. Dok, anaknya susah dikasih obat itu gitu. Tapi karena dokter tahu bahwa paracetamol kita ini rasanya jeruk yang disukai anak-anak, maka dokter nggak perlu khawatir. Jadi yang dirasakan dokter adalah tidak perlu khawatir bahwa orang tuanya akan komplain. Itu benefitnya. Nah, untuk bersaing dengan produk kompetitor, kamu harus pelajari fiturnya apa, benefitnya apa, gitu ya. Bandingkan. Jadi buat aja tabel 2 begitu, di sebelah sini produk kita, di sebelah sini produk kompetitor. Kalaulah isinya sama, rasanya mungkin berbeda. Jadi yang produk kita rasa jeruk, kompetitor barangkali rasa yang lain atau rasa stroberi. Kita bisa expose tuh bahwa rasa jeruk lebih disukai oleh anak-anak. Artinya apa? Kita menang bersaing 1 poin tentang rasa walaupun isinya sama. Terus kemudian yang kedua, fiturnya itu bisa kotaknya ya. Fiturnya bisa botolnya. Jadi botolnya ini terbuat dari plastik atau botolnya ini terbuat dari beling. Ini kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau botolnya plastik itu enteng dan mudah dibawa-bawa, kira-kira gitu. Tapi kalau botolnya beling atau kaca, kita bisa bilang bahwa dengan dikemas dalam botol kaca, maka produk itu lebih stabil. Jadi setelah dibuka, khasiatnya tidak berubah. Nah, ini adalah fitur-fitur dan benefit yang harus kalian pelajari, harus kalian bandingkan saat melakukan presentasi tentang fitur dan benefit. Jadi fitur dan benefit ini sebetulnya subjektif dan relatif ya. Tergantung siapa yang ngomongnya paling kenceng, siapa yang ngomongnya paling sering. Sehingga waktu kita bicara fitur dan benefit di kasus medical rep, baik di apotek maupun di dokter, karena end usernya adalah pasien, maka perlu diulang ya. Jadi kunjungan kalian itu harus reguler, harus rutin, setiap 1 minggu sekali atau setiap 2 minggu sekali, supaya
fitur dan benefit yang kamu sampaikan itu bisa nancep di kepalanya customer yang kita maksud. Nah, ini penting, fitur dan benefit. Benefit adalah yang dirasakan oleh pasien atau oleh user kita. Bisa juga benefit itu sebuah program ya. Jadi kalau apoteker itu produk kita ini adalah produk fast moving. Obat turun panas kita ini laku di mana-mana. Jadi kalau Bapak menyiapkan obat turun panas paracetamol kita dijamin laku. Artinya kalau sehari laku 10 itu bisnis untuk apotek, gitu ya. Itu manfaatnya. Nah, sedangkan untuk dokter itu bisa saja bahwa produk kita ini jaminan mutu atau kualitasnya baik. Banyak dokter sudah membuktikan bahwa kalau meresepkan produk kita ini, maka panas yang diderita oleh pasien-pasien segera turun. Nih, pada kesempatan ini aku mengingatkan tentang fitur dan benefit yang kalian harus baca, harus pelajari supaya itu bisa disampaikan saat detailing dan membedakan produk kita dengan produk kompetitor. Gitu ya. Aku tunggu komentarnya di warung kopi langganan.